Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang protein sel tunggal. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rizka Nur Awalina. Saya mahasiswa program studi pendidikan IPA Universitas Pancasakti Tegal. Pengertian protein sel tunggal. Protein sel tunggal adalah sel mikroba kering seperti ganggang, bakteri, ragi, kapang, dan jamur tinggi yang ditumbuhkan dalam kultur skala besar. Protein sel tunggal adalah bahan makanan berkadar protein tinggi yang berasal dari mikroba. Protein mikroba sebagai sumber pangan untuk manusia mulai dikembangkan pada awal tahun 1900. Protein mikroba ini kemudian disebut dengan single cell atau protein sel tunggal. Menurut Tenenbaum, protein sel tunggal adalah istilah yang digunakan untuk protein kasar atau murni yang berasal dari mikroorganisme seperti bakteri, hamir, kapang, ganggang, dan protozoa. Sebenarnya ada dua istilah yang digunakan untuk produk mikroba ini, yaitu PST atau protein sel tunggal dan microbial biomass product atau MBP atau produk biomasa mikrobial atau PBM. Bila mikroba yang digunakan tetap berada dan bercampur dengan massa substratnya, maka seluruhnya dinamakan PBM. Bila mikrobanya dipisahkan dari substratnya, maka hasil panennya merupakan PST. Sejak zaman 1910 di Berlin, protein sel tunggal dari hamir telah dikenal dengan sebutan food yeast. Telah diproduksi selama Perang Dunia I dan II. Food yeast digunakan di Jerman, Jepang, dan Rusia dalam bentuk tepung, pasta, sirup, atau dikeringkan. Substrat protein sel tunggal. Substrat untuk produksi protein sel tunggal dapat menggunakan limbah industri dan limbah pertanian, baik limbah padat maupun limbah cair. Limbah cair dapat berupa melase, cairan whey susu, sulfat liquor. Limbah pertanian misalnya limbah pabrik tahu. Berikut merupakan mikroorganisme yang digunakan pada protein sel tunggal. Yang pertama ada hamir, ada kapang, bakteri, dan ganggang. Berikut beberapa faktor pendukung perkembangbiakan mikroorganisme protein sel tunggal. Yang pertama, laju pertumbuhan sangat cepat jika dibandingkan dengan sel tanaman atau sel hewan, dan waktu yang diperlukan untuk pengandaan relatif singkat. Dan yang kedua, berbagai macam substrat yang digunakan bergantung pada jenis mikroorganisme yang digunakan. Langkah-langkah produksi protein sel tunggal. Yang pertama, pemilihan dan penyiapan sumber karbon, beberapa perlakuan fisika dan kimiawi terhadap bahan dasar yang diperlukan. Kedua, penyiapan media yang cocok dan mengandung sumber karbon, sumber nitrogen, fosfor, dan unsur-unsur lain yang penting. Ketiga, pencegahan kontaminasi media. Yang keempat, pembiakan mikroorganisme yang diperlukan. Yang kelima, pemisahan biomasa mikrobial dari cairan fermentasi. Dan yang selanjutnya, penanganan lanjut biomasa. Klausit sederhana pembuatan protein sel tunggal. Beberapa kelebihan produksi protein sel tunggal. Yang pertama, organisme dapat membelah diri dengan cepat. Yang kedua, tidak memerlukan lahan yang luas. Yang ketiga, dapat hidup di tempat limbah buangan. Dan yang keempat, mikroorganisme fotosintetik seperti ganggang dapat memanfaatkan energi cahaya untuk digunakan sebagai penghasil protein sel tunggal. Ada beberapa kekurangan dalam produksi protein sel tunggal. Yang pertama,
Protein sel tunggal mempunyai dinding sel yang terdiri atas selulosa, khususnya ganggang, sedangkan manusia tidak dapat mencerna selulosa. Yang kedua, protein sel tunggal yang dihasilkan kurang menarik, seperti jeli. Yang ketiga, kandungan asam nukleat, DNA dan RNA dari protein sel tunggal cukup tinggi dan sulit dicerna, serta dapat menimbulkan asam urat. Dan penutup materi kali ini yaitu produksi protein sel tunggal mengacu pada fakta bahwa sebagian besar mikroorganisme yang digunakan sebagai produsen tumbuh sebagai individu tunggal atau filamen, bukan sebagai organisme multiseluler kompleks seperti tanaman atau hewan. Penggunaan mikroba dalam produksi protein memberikan banyak keuntungan dibandingkan metode-metode konvensional. Mikroba memiliki waktu generasi pendek, memungkinkan transformasi mudah, menggunakan substrat banyak, tidak memiliki persyaratan di tanah yang subur atau musim tertentu untuk tumbuh dan memiliki kemungkinan produksi terus-menerus di bagian manapun di dunia. Hasil sel bervariasi sesuai dengan substrat dan jenis mikroorganisme. Ayo bergabung bersama kami di program studi pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal.